Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi jenis kasus, UTP dan fiber optik, serta analisis perbandingan kinerja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Juniartini dengan NIM 25150911100. Perkenalkan, nama saya Citra Hermanda Bersembiring dengan NIM 2515091145. Baik, presentasi akan kami mulai. Di sini ada pendahuluan yang pertama. Di sini ada 5 poin yang sudah kami buat, yaitu yang pertama ada kebutuhan jaringan modern, yang kedua ada peran media transmisi, yang ketiga ada dilema pemilihan dua teknologi utama, dan yang keempat ada masalah di lapangan, dan yang terakhir ada tujuan analisis. Untuk kebutuhan jaringan modern ini adalah pastinya pesatnya itu teknologi menurut jaringan komputer yang cepat, stabil, dan andal untuk kegiatan seperti pembelajaran daring. Untuk peran media transmisi itu ada di pemilihan media transmisi atau kabel adalah faktor krusial dalam infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada dilema pemilihan. Dua teknologi utama UTP dan fiber optik memiliki karakteristik berbeda yang seringkali menimbulkan dilema antara biaya vs performa. Selanjutnya ada masalah di lapangan, banyak implementasi jaringnya yang tidak optimal karena pemilihan media transmisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan skala jaringan. Dan yang terakhir ada tujuan analisis, diperlukan analisis komprehensil untuk menentukan media transmisi yang paling efektif dan efisien melalui studi kasus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Di sini ada rumusan masalah, ada 5 rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja jenis-jenis kabel unshielded, twisted pair atau UTP dan fiber optik yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang kedua ada bagaimana karakteristik teknis dari masing-masing jenis kabel UTP dan fiber optik yang ditinjau dari aspek bandwidth, jarak maksimum, kecepatan transmisi, interferensial, redaman, dan penggunaan umum pada infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada bagaimana perbandingan antara kabel UTP dan fiber optik dalam konteks implementasi nyata, seperti pada jaringan rumah, perkantoran, kampus, data center, dan backbone ISPP. Ya, selanjutnya ada apa saja keunggulan dan kelemahan kabel UTP dan fiber optik yang ditinjau dari aspek biaya implementasi, kemudahan internet, serta ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Dan yang terakhir ada bagaimana menentukan pemilihan media transmisi yang paling sesuai berdasarkan analisis dan argumentasi pada suatu studi kasus jaringan tertentu. Di sini juga ada tujuan masalah yang kami buat, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi jenis-jenis kabel UTP dan fiber optik yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang kedua ada menganalisis karakteristik teknik masing-masing jenis kabel UTP dan fiber optik yang ditinjau dari aspek bandwidth, jarak maksimum, kecepatan transmisi, intren- inferensi, inferensi redaman, serta penggunaannya dalam infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada membandingkan kabel UTP dan fiber optik dalam konteks implementasi nyata seperti pada jaringan rumah, perkantoran, kampus, data center, dan backbone ISP. Yang keempat atau yang terakhir ada mengkaji keunggulan dan kelemahan kabel UTP dan fiber optik berdasarkan aspek biaya implementasi, kemudahan instalasi, serta ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Di sini ada jenis kabel UTP dan fiber optik. Ada yang pertama ada UTP. Eh, Kabel UTP ini adalah jenis kabel yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang diisolasi dan dijalin bersama untuk mengirimkan sinyal digital atau analog.
Untuk kabel UTP ini juga digunakan untuk dalam transmisi data jaringan dan juga dia tidak memiliki pelindung lebih mudah tapi rentan gangguan. Dan selanjutnya ada jenis kabel kabel itu dikategorikan ada 5. Yang pertama ada Cat 5. Di Cat 5 ini prosesnya akan lama, bandwidth-nya rendah, dan sudah jarang dipakai. Selanjutnya untuk jenis kabel berdasarkan kategori, di sini ada Cat 5. Di prosesnya ini akan lama dan bandwidth-nya rendah dan juga sudah jarang dipakai. Untuk Cat 5e, di sini lebih stabil, masih banyak dipakai. Eh, dan selanjutnya ada di Cat 6, di sini prosesnya lebih cepat dan stabil, cocok eh, untuk jaringan modern. Di Cat 5a, di sini performanya lebih tinggi, intervensinya lebih rendah. Dan yang terakhir ada Cat 7. Di sini performanya tinggi, pelindungnya juga ekstra. Jadi di sini intinya semakin tinggi kategorinya, maka di sini prosesnya akan semakin cepat dan stabil. Di sini juga ada jenis kabel berdasarkan pengkabelan. Di sini ada straight, talk. Eh, ini perangkatnya berbeda atau PC switch. Selanjutnya ada crossover, perangkat sejenis PC sama dengan PC. Selanjutnya ada rollover, atau di sini bisa disebut konfigurasi. Di sini intinya beda susunan kabel itu beda fungsinya, bukan beda performa. Di selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini terbuat dari kaca atau plastik halus. Eh, ini dia mengirim data dalam bentuk cahaya dan sangat cepat dan tahan dalam gangguan elektromagnetik. Di sini juga ada jenis kabel fiber optik yang di sini ada 2 poin. Yang pertama ada multimode dan yang kedua ada single mode. Untuk multimode jarak lebih pendek, kurang lebih 550 meter, dan kecepatan tinggi tapi di bawah single mode digunakan di gedung atau kampus. Untuk single mode di sini jaraknya sangat jauh, bisa mencapai puluhan kilometer dan kecepatannya itu sangat tinggi. Dan single mode ini digunakan untuk backbone dan ISP. Adapun karakteristik masing-masing jenis kabel UTP dan fiber optik. Yang pertama yaitu pada kabel UTP. Kategori 5 atau Cat 5 memiliki bandwidth hingga 100 MHz dengan kemampuan transmisi data yang relatif terbatas. Umumnya digunakan pada jaringan lama dengan jarak maksimum sekitar 100 meter. Memiliki tingkat interferensi dan redaman yang lebih tinggi dibandingkan kategori yang lebih baru. Sehingga saat ini penggunaannya sudah mulai ditinggalkan dalam infrastruktur jaringan modern. Yang kedua yaitu ada kategori 5A atau Cat 5e. Kabel Cat 5e merupakan pengembangan dari Cat 5 yang masih memiliki bandwidth 100 MHz namun dengan peningkatan dalam pengurangan interferensi atau crosstalk mampu mentransmisikan data hingga kecepatan gigabit Ethernet pada jarak maksimum 100 meter, serta memiliki redaman yang lebih rendah sehingga masih banyak digunakan pada jaringan rumah dan perkantoran kecil. Yang ketiga yaitu ada kategori 6 atau Cat 6. Kabel Cat 6 memiliki bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan Cat 5e yaitu 250 MHz dan mampu mendukung transmisi data dengan kecepatan yang lebih besar dengan jarak maksimum hingga 100 meter untuk kecepatan standar, serta memiliki perlindungan lebih baik terhadap interferensi dan redaman sehingga banyak digunakan dalam jaringan modern yang membutuhkan performa lebih stabil. Yang keempat yaitu ada kategori 6E atau Cat 6E. Kabel Cat 6E merupakan pengembangan dari Cat 6 yang menawarkan bandwidth maksimum
Bentar, selesai nggak itu ini ya rekamannya? Enggak, aku masih terus kok. Tadi ada notif kelihatan nggak? Enggak, ya aku masih tetap berjalan ini. Oh ya, aku ulang deh dari Bentar, awal. aku coba dulu deh bentar. Oh, dari baca dari nomor 4. Yang keempat yaitu ada kategori 6E atau Cat 6E. Kabel Cat 6E merupakan pengembangan dari Cat 6 yang menawarkan bandwidth lebih besar yaitu 500 MHz dan mampu mendukung kecepatan tinggi hingga jarak maksimum 100 meter dengan tingkat interferensi dan redaman yang lebih rendah. Sehingga sangat cocok digunakan pada jaringan skala besar seperti data center dan infrastruktur jaringan berformat tinggi. Yang kelima yaitu ada kategori 7 atau Cat 7. Kabel Cat 7 memiliki bandwidth yang sangat tinggi yaitu 600 MHz dengan dukungan transmisi data berkecepatan tinggi serta perlindungan tambahan terhadap interferensi elektromagnetik, memungkinkan penggunaan pada jarak hingga 100 meter dengan redaman yang lebih kecil sehingga umumnya digunakan pada lingkungan jaringan yang membutuhkan stabilitas tinggi seperti industri dan data center. Selanjutnya yaitu ada perbandingan penggunaan di dunia nyata. Yang pertama yaitu dari aspek rumah. Untuk UTP menjadi standar karena ekonomis dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti browsing, streaming video HD, dan gaming. Konektor RJ45 sangat mudah dipasang dan perangkat pendukungnya seperti router ke rumahan sangat terjangkau. Untuk fiber optik biasanya digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider untuk mengirimkan data dari pusat layanan ke rumah pelanggan atau teknologi FTTH, Fiber to the Home. Ini diperlukan karena kecepatan internet modern seringkali melebihi batas maksimal kabel UTP standar untuk jarak jauh. Di dalam rumah, fiber biasanya berhenti modem atau optical network terminal atau ONT. Lalu untuk di perkantoran, untuk kabel UTP digunakan untuk jaringan area lokal atau LAN di dalam ruangan. UTP sangat fleksibel untuk menghubungkan perangkat akhir atau end device seperti komputer desktop, printer, atau telepon VoIP ke switch lokal karena mudah ditekuk dan murah. Lalu untuk fiber optik digunakan sebagai backbone atau tulang punggung jaringan karena kantor seringkali memiliki beberapa lantai atau gedung yang berdekatan. Fiber dipilih karena mampu membawa data dalam jumlah besar dengan jarak jauh tanpa mengalami gangguan elektromagnetik atau AMI yang sering dialami kabel tembaga atau UTP. Selanjutnya di kampus untuk fiber optik menjadi tulang punggung wajib untuk menghubungkan gedung-gedung yang berjauhan. Kabel fiber tak tahan terhadap petir dan gangguan listrik antara gedung serta memiliki kapasitas bandwidth yang sangat besar untuk melayani ribuan pengguna sekaligus. Lalu untuk UTP digunakan untuk distribusi dalam ruangan seperti laboratorium komputer, ruang kelas, atau ruang administrasi di mana jarak antara perangkat ke switch relatif pendek atau di bawah 100 meter. Lalu selanjutnya ada di data center untuk fiber optik yaitu standar emas di data center. Server-server di data center membutuhkan kecepatan transmisi data yang sangat tinggi atau hingga skala terabit dan stabilitas luar biasa. Fiber kebal terhadap interferensi dan mampu menjaga integritas data dalam lingkungan yang dipenuhi kabel listrik bertegangan tinggi. Lalu untuk UTP hanya digunakan untuk koneksi jarak yang sangat pendek. Biasanya hanya di dalam satu rak server untuk menghubungkan komponen tertentu yang tidak membutuhkan bandwidth ekstrim. Selanjutnya, ada pun keunggulan dan kelemahan kabel UTP dan fiber optik. Yang pertama yaitu pada kabel UTP. Dari aspek
Pertama, yaitu biaya implementasi. Keunggulannya, biaya murah dan mudah didapatkan, cocok untuk jaringan kecil hingga menengah seperti rumah dan kantoran. Adapun kelemahannya, yaitu pada jaringan besar kurang efisien karena jarak terbatas sehingga butuh tambahan perangkat seperti switch atau repeater yang menambahkan biaya. Lalu aspek kedua yaitu kemudahan instalasi. Adapun keunggulannya yaitu mudah dipasang tanpa alat khusus dan fleksibel dalam pemasangan. Kelemahannya yaitu sangat bergantung pada ketelitian instalasi, kesalahan kecil bisa mengganggu kualitas jaringan. Aspek terakhir yaitu ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Keunggulannya yaitu cukup stabil di lingkungan dengan gangguan rendah. Dan kelemahannya itu mudah terganggu oleh perangkat listrik atau medan elektromagnetik sehingga sinyal bisa menurun. Yang kedua yaitu pada kabel fiber optik. Untuk aspek pertama yaitu biaya implementasi, keunggulannya lebih hemat dalam jangka panjang untuk jaringan besar karena kapasitas besar dan jarak jauh tanpa banyak perangkat tambahan. Adapun kelemahannya yaitu biaya awal tinggi dan membutuhkan perangkat serta tenaga ahli. Aspek kedua yaitu kemudahan instalasi. Keunggulannya hasil jaringan sangat stabil dan performa tinggi. Dan untuk kelemahannya, instalasi rumit, butuh alat khusus dan teknisi ahli. Dan aspek yang terakhir yaitu ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Keunggulannya yaitu sangat tahan gangguan karena menggunakan cahaya sehingga sinyal stabil. Dan adapun kelemahannya yaitu rentan terhadap kerusakan fisik seperti tekukan atau putus dan perbaikannya sulit. Adapun studi kasus yang kami coba teliti, yaitu pada studi kasus ini dilakukan perancangan jaringan pada gedung perkuliahan 3 lantai yang memiliki ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, dan administrasi. Jaringan harus mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan, memiliki kecepatan tinggi, stabil, menjangkau seluruh area gedung, serta efisien dari segi biaya. Dalam perancangan jaringan, digunakan dua media transmisi yaitu kabel UTP dan fiber optik. Kabel UTP digunakan untuk jaringan lokal seperti dalam ruangan karena lebih murah dan mudah dipasang, namun memiliki keterbatasan jarak dan rentan interferensi. Sedangkan fiber optik digunakan sebagai backbone antar lantai karena memiliki kecepatan tinggi, stabil, dan tidak terpengaruh gangguan, tetapi biaya instalasinya lebih mahal. Berdasarkan analisis tersebut, dipilih kombinasi fiber optik sebagai backbone dan UTP sebagai distribusi ke pengguna. Dengan kombinasi ini, jaringan menjadi lebih stabil karena menggabungkan kecepatan dan stabilitas fiber optik dengan efisiensi dan fleksibilitas kabel UTP. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kabel UTP dan fiber optik memiliki karakteristik yang berbeda dalam sistem jaringan komputer. Kabel UTP umumnya memiliki bandwidth lebih rendah, jarak transmisi terbatas, serta lebih rentan terhadap interferensi elektromagnetik, namun memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih ekonomis dan kemudahan instalasi. Sementara itu, fiber optik memiliki bandwidth yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, jarak transmisi jauh, kecepatan lebih stabil, serta tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Namun memerlukan biaya implementasi yang lebih besar dan proses instalasi yang lebih kompleks. Dalam implementasi nyata pada berbagai lingkungan seperti jaringan rumah, perkantoran, kampus, data center, hingga backbone ISP, pemilihan media transmisi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan skala jaringan. Berdasarkan studi kasus yang dianalisis, kombinasi antara fiber optik sebagai backbone jaringan dan kabel UTP sebagai media distribusi merupakan solusi yang paling efektif karena mampu menyeimbangkan antara performa jaringan, efisiensi biaya, serta kemudahan implementasinya. Lalu adapun saran dalam dalam perancangan jaringan, pemilihan media transmisi sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu jenis kabel saja, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan teknis dan kondisi lingkungan secara menyeluruh.
Untuk jaringan berskala besar, disarankan menggunakan fiber optik sebagai jalur utama guna mendapatkan performa yang optimal, sedangkan kabel UTP dapat digunakan pada sisi distribusi untuk menekan biaya. Selain itu, instalasi jaringan perlu dilakukan sesuai standar agar kualitas koneksi tetap terjaga, serta diperlukan perawatan dan monitoring secara berkala untuk memastikan jaringan tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam jangka panjang. Baik, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat siang dan terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!